Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan selamat malam juga kepada Ibu Diana Laili Fitri MKom selaku dosen mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Di sini saya selaku moderator mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Diana Laili Fitri MKom atas kesempatannya untuk bisa menjelaskan materi pada malam hari ini. Materi pada malam hari ini berjudul Sistem Merawat Jalan di Rumah Sakit. Terlebih dahulu saya mau memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Mas Angga Ardianto dengan NIM 202153006. Dan yang kedua yaitu Mbak Fitri Ramandani dengan NIM 202 153 122. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri dengan nama Vicky Marzuki dengan NIM 202 153 057. Oke, selanjutnya di sini materi pada malam ini berupa satu yaitu analisa sistem, yang kedua yaitu FOD, yang ketiga yaitu alur sistem diagram, yang keempat yaitu konteks, yang kelima yaitu DFD, dan yang keenam yaitu FPO. HPO. Maaf, sorry. Kemudian materi keempat yaitu tentang materi pertama yaitu tentang analisa sistem. Pada materi kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Fitri Ramandani. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani, NIM 2021-53132. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sistem. Analisa sistem informasi rawat jalan pasien pada klinik merupakan suatu teknik informasi yang diperuntukkan untuk mengolah data yang berhubungan dengan proses pelayanan rawat jalan pasien, seperti pengolahan data pasien, data pendaftaran, data pemeriksaan, data pembayaran, dan data pengambilan obat yang dibutuhkan oleh pasien. Belum optimalnya pengolahan data itu diharapkan dapat memperbaiki kelemahan atau kekurangan pada sistem yang sekarang. Serta hubungan sistem dengan entitas yang dihasilkan oleh diagram konteks dan data flow diagram. Oke, terima kasih.
kepada Mas Angga Adeno. Sepertinya waktu FOD pada kelompok kami atau pada rawat jalan. Nah, di sini kita ada pertama-tama ada mulai. Nah, di mana pasien ini ke administrasi atau mendaftar, di mana pasien diinput data-datanya. Kemudian untuk pendaftaran. Nah, kemudian pendaftaran itu di riwayat medis kemudian masuk pada poli sesuai poli. Kemudian pasien disuruh menunggu. Nah, untuk menunggu itu mungkin kadang-kadang ada yang lama jika mendapatkan nomor antrian yang tinggi, maksudnya angka antrian yang cukup besar. Nah, kemudian setelah nomor urut pasien dipanggil, kita masuk dalam pemeriksaan, di mana kita diperiksa oleh dokter apakah kita masuk amnesia fisik dan apakah akan dilakukan tindakan atau tidak. Kemudian jika sudah diperiksa melalui sesuai riwayat penyakit, kemudian kita masuk ke apotek. Nah, apotek ini menerima resep dari dokter. Kemudian resep dokter, kemudian apotek menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep dari dokter kepada pasien. Nah, setelah itu selesai. Terima kasih. itu tadi penjelasan materi FOD oleh teman saya yang bernama Mas Angga Ardianto. Kemudian materi yang ketiga yaitu alur sistem. Pada materi alur sistem akan dijelaskan oleh Mbak Fitri Ramandani. Kepada Mbak Fitri Ramandani, saya persilakan. Yang ketiga, alur sistem. Yang pertama, pasien datang langsung ke tempat pendaftaran. Yang kedua, pasien melakukan pendaftaran. Yang ketiga, dilakukan pendataan dan mengambil nomor antrian terhadap pasien. Yang keempat, pasien menuju ke ruang poli sesuai ruangan. Yang kelima, pasien masuk ke ruangan konsultasi. Yang keenam, dokter menulis resep. Yang ketujuh, pasien membawa resep ke apotek. Yang kedelapan, pasien menerima obat. Kesembilan, pasien melakukan administrasi pembayaran. Dan selanjutnya selesai. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan materi alur sistem yang sangat jelas oleh Mbak Fitri. Kemudian materi selanjutnya yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks, materi diagram konteks akan dijelaskan oleh Mas Angga Ardianto. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks pada rawat jalan.
di mana pada pendaftaran itu tertera riwayat penyakit, riwayat medis, nah seperti itu. Kemudian agar bisa dikonsultasikan apakah harus masuk ke dokter, misal dokter dalam, dokter kulit atau dokter kepala. Nah, kemudian ini kan pasien mendaftar, kemudian masuk ke sistem administrasi, kemudian sistem administrasi dilakukan pemeriksaan. Nah, apakah penyakitnya seperti gagal ginjal atau mungkin batuk atau pilek, nah bisa jadi. Kemudian dokter ini menciptakan resep buat pasien atau membuat resep untuk obat buat pasien. Nah, di sini dokter memberikan resep ke dalam sistem administrasi. Nah, kemudian sistem administrasi ini dimasukkan ke apotek agar apotek bisa langsung membuat atau merujuk sesuai resep obat sesuai resep dokter. Nah, di sini apotek tugasnya memberikan obat kepada pasien. Nah, masuknya itu kemudian ke sistem administrasi. Sistem administrasi melakukan total pembayaran yang akan dibayar oleh pasien. Di situ sistem administrasi menuju ke pasien, yaitu di mana pasien harus melakukan pembayaran. Begitu, terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Angga tentang materi diagram konteks. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu DFD. Pada materi DFD akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada materi DFD, seorang pasien itu mendaftar dan memberikan nomor ke pasien kepada sistem nomor antrian. Kemudian di sistem antrian mendaftar pasien. Kemudian di sini ada pasien ke admin. Pada proses ini ada penyelesaian administrasi keuangan. Kemudian pasien ke dokter, ada pasien ke dokter, ada menuju ke ruangan dokter. Kemudian pasien ke apotek. Pada pasien ke apotek, apotek memberikan resep dan mengambil obat. Dan untuk dokter dan apotek, dokter memberikan resep pada apotek. Begitu prosesnya. Ya, itu tadi penjelasan mengenai DFD. Kemudian penjelasan mengenai materi selanjutnya yaitu HPO. Pada materi HPO, Nah, mengenai penjelasan HPO akan dijelaskan oleh Mas Aga. Nah, tentang HPO sendiri di sini paling atas ada sistem rawat jalan. Nah, ada sistem rawat jalan ini kan masuk pada tema ya kan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu antaranya pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, dan pembayaran pasien. Nah, di sini di setiap
percabangan 3 itu ada juga percabangan, di mana pendaftaran pasien ini ada catat data pasien, kemudian juga register. Nah, untuk yang kedua, di mana ada pemeriksaan pasien. Di sini menjadi yang pertama tindakan pelayanan medis. Kemudian yang kedua menulis diagnosa, meresepkan obat. Nah, yang ketiga ada pembayaran, di mana ini ada 3 percabangan dengan yang pertama menghitung biaya pemeriksaan, kemudian pembayaran pasien dan pembayaran obat. Nah, itu terima kasih. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Ya, itu tadi penjelasan HPO dari Mas Angga. Terima kasih atas semua partisipan dan pemateri. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih. Dan apabila ada kesalahan tutur kata atau kesalahan yang tidak terduga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tak luput dari kesalahan. Cukup sekian dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.